Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Syarifah. Kali ini dalam bahasa Indonesia kelas 4, lihat sekitar bab 6, 1 titik, bagian 2. Oke, seperti biasa kita buka terlebih dahulu dengan membaca doa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Oke, jika di bagian 1 kita berbicara tentang Raja Ampat, untuk kali ini tentang anak-anak Merapi. Kita baca teksnya ya terlebih dahulu dengan cermat, nanti kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan setelahnya. Judulnya Anak-anak Merapi. Langit masih semburat merah, hawa dingin masih menggigit tulang. Yono, Panji, dan Ratna berjalan beriringan menuju sekolah. Mereka berangkat lebih pagi untuk tugas piket. Semoga Merapinya baik-baik saja, gumam Panji. Anak-anak ini tinggal di lereng Gunung Merapi. Beberapa tahun lalu, wedus gembel menjadi buah bibir orang se-Indonesia. Wedus gembel membabi buta, menghanguskan apa saja yang dilaluinya. Seluruh penduduk desa harus mengungsi sampai kondisi membaik kembali. Wajar jika Panji memiliki harapan seperti itu. Gunung Merapi merupakan gunung teraktif di Indonesia. Letaknya di antara Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketinggiannya mencapai 2.930 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Sejak tahun 1548, gunung ini sudah meletus lebih dari 60 kali. Semburan hawa panas tebal bergumpal-gumpal yang dikeluarkan oleh gunung ini dinamai wedus gembel karena bentuknya menyerupai bulu kambing gembel alias domba. Kata bapakku, Gunung Merapi itu penting bagi kehidupan masyarakat di sini. Kalau Merapi akan meletus, kita sebaiknya menyingkir sebentar. Abu dan lava yang dikeluarkan itu baik untuk menyuburkan tanah. Ratna angkat bicara. Iya, Ibu Yono. Buktinya sekarang sawah dan kebun kita makin subur. Tapi kalau meletus lagi menakutkan sekali. Gara-gara wedus gembel itu, si Blendung meninggal. Mendung menyelimuti wajah Panji ketika dia teringat sapi kesayangannya. Ratna dan Yono ikut sedih, tetapi tertawa mendengar Panji mengucapkan kata meninggal untuk sapinya. Mereka meminta Panji berlapang dada menerima kenyataan itu. Bekas aliran lava Merapi malah menjadi pemikat wisatawan ya. Pamanku sering mengantar mereka dengan jeep, ujar Yono. Aku belum pernah naik jeep. Kapan-kapan ajak aku ya, Ratna memohon kepada Yono. Dia sedikit iri. Banyak wisatawan datang ke Merapi untuk bertualang naik jeep menyusuri Gunung Merapi. Namun, dia sendiri belum pernah mencobanya. Nanti aku bilang pamanku, biar kita bertiga diajak berkeliling Merapi naik jeep, janji Yono. Ratna dan Panji bersorak. Panji sudah melupakan si Blendung gara-gara janji Yono. Kita terlambat. Yono mengejutkan kedua temannya. Mendengar itu mereka berlarian menuju sekolah. Cerita oleh B.E. Priyanti. Aktivitas vulkanik Merapi terus dipantau sejumlah posko gempa. Meski sering mengeluarkan asap, Merapi dibuka untuk wisatawan. Wisatawan diajak menelusuri bekas aliran lahar yang sudah mendingin. Oke, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Tuliskan jawaban di buku tulis kalian. Mengapa Ratna dan Yono tertawa mendengar kata meninggal? Yang kedua, apa kata yang lebih tepat mengganti kata meninggal dalam kalimat Panji? Yang ketiga, di antara 3 tokoh dalam teks Anak-anak Merapi, ada satu tokoh yang mengalami perubahan perasaan. Semula dia bersedih, kemudian gembira. Siapakah dia? Jelaskan penyebabnya.
Dengan membaca cerita anak-anak Merapi, kalian belajar memahami kejadian dan perubahan perasaan tokoh cerita. Oke, perhatikan kata-kata yang disorot kuning pada bacaan di atas ya. Tahukah kalian artinya? Gunakan kata-kata tersebut untuk melengkapi teka-teki silang berikut agar kalian makin memahami maknanya. Ada pertanyaan yang menurun dan mendatar. Pertanyaan menurun untuk nomor 1, pergi menyelamatkan diri ke tempat aman. Itu namanya apa? Yang pertanyaan mendatar 2, terbuka karena tekanan dengan bunyi yang kuat. Pertanyaan nomor 3 menurun, cairan panas dari gunung berapi. Itu namanya apa? Nomor 4 mendatar, berkaitan dengan gunung berapi. Yang kelima, orang yang suka bertualang, namanya apa? Yang nomor 6, sisi tanah yang landai atau miring. Pertanyaan nomor 7, lumpur berbatu yang keluar dari gunung berapi, namanya apa ya? Nomor 8, mendatar, mobil berbentuk segi 4 yang kuat. Pertanyaan nomor 9, menurun, kelompok atau regu yang menjalankan tugas. Yang mendatar nomor 10, pertanyaan nomor 10 mendatar, pos komando. Oke ya, selanjutnya kalian bentuklah kelompok diskusi yang terdiri atas 4-5 orang. Nanti guru kalian akan menugaskan kalian untuk mendiskusikan tentang gunung berapi tertentu bersama kelompok kalian. Jadi carilah informasi tentang gunung berapi tersebut. Temukan informasi tentang penyebab meletusnya, peristiwa letusannya yang dahsyat, serta akibatnya bagi penduduk sekitar. Kalian boleh mencari informasi tersebut di perpustakaan sekolah, perpustakaan digital, atau melalui internet. Buatlah poster bagian-bagian gunung berapi dan penjelasannya. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di atas. Kayaknya seru nih ya nanti ya dalam presentasinya ya. Oke. Tadi ada kata-kata apa ya? Buah bibir. Nah, beberapa tahun lalu wedhus gembel menjadi buah bibir orang-orang Indonesia. Itu artinya, itu contoh dari majas metafora. Majas itu kiasan. Kalau majas metafora itu adalah kiasan yang menggunakan kata atau kelompok kata yang bukan arti sebenarnya untuk menggambarkan sesuatu. Kata atau kelompok kata tersebut memiliki persamaan atau perbandingan dengan kata yang diwakilinya. Contohnya tadi dalam cerita teks anak-anak Merapi, tadi itu ya satu ya, yang beberapa tahun lalu wedhus gembel menjadi buah bibir. Nah, buah bibir kan nggak mungkin bibirnya berbuah ya, tapi buah bibir di sini artinya adalah bahan pembicaraan, menjadi trending topik gitu kalau sekarang ya, viral. Nah gitu, buah bibir. Yang kedua, wedhus gembel membabi buta, menghanguskan apa saja yang dilaluinya. Nah, wedhus gembel tuh di sini seperti hewan saja ya, membabi buta ya. Di sini padahal wedhus gembel itu adalah nama sebuah awan ya. Awan yang keluar dari dalam perut gunung Merapi itu kan. Nah, itu membabi buta itu menerjang tanpa memilih. Jadi buta, nggak bisa milih-milih. Ini cantik, jangan dilewati gitu misalnya, enggak ya, menerjangnya tanpa memilih. Nomor 3, abu dan lava yang dikeluarkan itu baik untuk menyuburkan tanah. Ratna angkat bicara. Nah ini masa bicaranya diangkatnya setinggi apa, seperti itu ya. Jadi angkat bicara di sini artinya adalah mulai berbicara atau memberi pendapat. Yang keempat, contoh lain yang kita temukan dalam teks di atas adalah mereka meminta Panji berlapang dada menerima kenyataan itu. Jadi dadanya seperti lapangan mungkin ya. Enggak. Berlapang dada di sini artinya adalah sabar. Kemudian mendung menyelimuti wajah Panji. Wajahnya diselimuti oleh mendung ya. Nah, menyelimuti mendung di sini artinya, mendung menyelimuti di sini artinya sedih ya. Jadi wajah Panji itu sedih ketika dia teringat sapi kesayangannya si Belendung itu. Begitu ya. Oke. Selanjutnya kita akan menulis tentang laporan perjalanan. Ya, selama liburan kemarin kalian tentu pernah ya melakukan perjalanan ke suatu tempat ya
untuk berwisata atau keperluan lainnya. Kegiatan itu dapat kalian tuangkan dalam bentuk laporan perjalanan. Jadi apakah laporan perjalanan itu? Laporan perjalanan adalah tulisan yang berisi hasil dari kunjungan atau perjalanan ke suatu tempat. Laporan perjalanan berisi fakta atau informasi berdasarkan pengamatan atau pengalaman orang yang melakukan perjalanan. Jadi laporan perjalanan harus ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Laporan perjalanan dapat dituliskan dalam bentuk narasi atau karangan. Kalian tentu masih ingat ya, adik Simba ya. Adik Simba itu singkatan, jadi dalam laporan itu harus mencakup adik Simba. Adik Simba itu apa? A itu dari apa, D itu dari di mana, K adik, K-nya itu kapan, Simba itu dari siapa, mengapa, dan bagaimana, singkatan dari itu. Nah, unsur-unsur di dalam laporan perjalanan harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sekarang coba ingat-ingat perjalanan menarik yang pernah kalian lakukan. Lalu buatlah laporan perjalanan dalam bentuk narasi atau karangan. Tuliskan karangan kalian dengan memulai dari bagian awal yang menarik. Diikuti bagian tengah yang seru, ditutup dengan bagian akhir yang juga menarik. Gunakan kerangka karangan berikut untuk memudahkan kalian bekerja. Contoh nih, judul kan, awal, 1 paragraf saja, ceritakan tentang nama dan waktu perjalanan yang dilakukan, apa dan kapan, orang yang ikut dalam perjalanan siapa saja, dan untuk apa perjalanan itu dilakukan, itu contoh di 1 paragraf ya. Kemudian di tengah nanti di paragraf yang kedua dan ketiga menceritakan proses perjalanannya, bagaimana kalian dapat menceritakan kendaraan yang digunakan, berapa lama waktu yang diperlukan, dan suasana perjalanannya. Kalau kalian mengetahui biaya-biaya dalam perjalanan tersebut, kalian dapat mencantumkannya. Ceritakan suka duka yang dialami selama perjalanan atau saat sampai di tujuan. Ceritakan pula hal-hal yang dijumpai atau dilakukan di tempat tujuan. Ya, nanti di tahap akhir atau di paragraf akhir itu ada 1 paragraf. Di dalam 1 paragraf itu kalian bisa menyampaikan kesan yang kalian dapat dari perjalanan ini. Kalian juga dapat menyampaikan rencana atau saran untuk perjalanan selanjutnya. Misalnya kalau berkunjung ke tempat ini sebaiknya membawa payung misalnya atau mantel dan lain sebagainya ya. Itu sih sebenarnya cukup simple ya. Yang penting ada di dalamnya terkandung unsur ada adik Simbanya. Selanjutnya kalian membaca ya, membaca entah itu buku atau artikel di majalah, koran, internet atau sumber lain tentang suatu tempat di Indonesia yang berbeda dengan daerah tempat tinggal kalian. Buku atau artikel tersebut dapat berupa cerita atau kisah perjalanan tokoh atau penulis ke suatu tempat. Nah, setelah membaca itu nanti kalian bisa mengisi jurnal membaca kalian seperti di bawah ini ya, udah pernah beberapa kali ya. Ada judulnya, nama koran, majalah atau internetnya apa, nama penulisnya siapa, ilustratornya ya, jika ada tuliskan. Buku atau tulisan ini bercerita tentang apa ya. Terus kamu misalnya ingin atau tidak ingin mengunjungi tempat yang disebutkan di dalam bacaan, tempat lain yang ingin kamu kunjungi apa, karena apa gitu. Itu saja sih sudah ya. Jadi yang selanjutnya adalah ini refleksi. Nah, dalam refleksi ini kalian berintrospeksi diri. Wah, dalam bab ini nih aku apa sih yang sudah bisa? Nah, yang sudah bisa kalian centang nih. Karena titik poin ini yang kita pelajari hari ini. Jadi nanti sekiranya ada hal yang kalian belum bisa atau masih perlu belajar, kalian bisa menanyakan kepada guru kalian yang ada di kelas. Begitu ya? Oke. Kita tutup bersama untuk bab 6 bagian 2 ini dengan doa setelah belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa mampir ke medsosnya Bunda Syarifah ya. Sekian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.